Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya explain about the manner of articulation. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang manner of articulation. Jadi, pada bahasan kali ini saya akan membahas dua poin, yakni yang pertama apa sih pengertian ataupun maksud daripada manner of artikulasi itu. Kemudian yang kedua adalah bagian-bagian apa yang termasuk daripada manner of artikulasi, ya. Baik, selanjutnya kita mulai saja. Manner of articulation. Manner of articulation, it is how of making the sound or how the shrimp is obstructed to produce consonants. Jadi consonant sounds ini maksudnya ya. Jadi maksudnya adalah manner of artikulasi itu adalah bagaimana kita membuat suatu suara atau bagaimana aliran udara itu terbentuk sehingga membentuk suatu bunyi konsonan. Nah, adapun jenis-jenis daripada bagian daripada manner of artikulasi berdasarkan tabel ini, yakni yang pertama ada namanya stop, kemudian ada namanya nasal, kemudian adanya flap, kemudian ada fricative, kemudian approximant, kemudian lateral approximant. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang stop or plosive. Jadi stop or plosive adalah is building the pressure of air and then relation, or it means that stop is a consonant in which the airflow is completely blocked in the oral cavity for a short time. Jadi stop atau plosive adalah yakni membuat tekanan terhadap aliran udara dan menyadarinya. Kemudian atau bisa dimaksudkan dengan adalah dengan membuat completely block. Jadi aliran udara itu tertutup secara sempurna melalui oral cavity. Oral cavity melalui rongga udara. Yakni dengan menahan dengan beberapa menit saja ataupun tidak terlalu lama. Nah, adapun contoh-contoh dari stop of manner of articulation, yakni yang pertama, yakni contohnya ada he, te, de, ke, dan jadi yang pertama ada namanya bilabial stops. Bilabial stop yaitu sepertinya telah dijelaskan pada video sebelumnya tentang phase of articulation, yang dimana bilabial stop itu yang dimana kita menutup, ya, caranya itu kita menutup terhadap dua buah hidung kita, ya, mulut kita. Contohnya di sini ada pay, happy, stop, kemudian penyebutannya ini pay, sama tap, ya. Dalam stop or plosive ini kita memberikan tekanan terhadap udara kita, ya. Stop, pay, kelihatan seperti ada tekanan ataupun explosive, ledakan, ya, seperti a burst, ya, seperti ledakan. Nah, kemudian ada namanya alveolar stops. Nah, ini berdasarkan tentang di mana burst itu ataupun pressure itu diletakkan. Nah, alveolar stop berarti di dalam lagi daripada bilabial stop. Nah, itu terdiri dari dan contoh top, acted, bad. Jadi kalau alveolar stop itu pressure-nya di belakang, kita memberikan pressure ataupun tekanan terhadap aliran udara itu di belakang ataupun behind the bilabial stop, ya, the bilabial, ya. Kemudian ada namanya velar ini lebih dalam lagi, dan ke. Velar stop ini biasa di reach, ya. Jadi sebelakangnya alveolar adalah velar stop. Contoh cat,
attacking, attack, care, care, soggy, attack. Nah, jadi ketika kita mengucapkan ini, versionnya itu lebih ke terletak pada valor, valor ya, terletak pada valor di sini. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya glottal stop. Nah, sebenarnya just additional information, glottal stop as we know that dia stop atau berhenti sejenak itu di bagian rongga yang lebih dalam. Nah, seperti ini. Nah, kehabisan suara. Nah, bukan. Ya. Nah, di glottal stop itu seperti di belakang sini. Nah, selanjutnya ada namanya nasal. Nasal adalah is sound produced with air stream passing through the nose. Jadi adalah suara yang diproduksi oleh aliran udara melalui rongga hidung. Nah, jadi suara dihasilkan ini intinya suara dihasilkan ini melalui rongga hidung. Contohnya ada sama dan Ketika kita menyebutkan maka itu terletak pada bilabial ya, bilabial ataupun ujung kita ya. May, contoh may, kemudian hammer, jam. Nah, ketika kita menyebutkan itu dia terletak pada bilabial nasal. May, jam. Nah, dia tak akan terasa pada rongga hidung kita. Suara yang dihasilkan itu berasal dalam rongga hidung kita. Jadi kita keluarkan melalui rongga hidung. Kemudian alveolar nasals dari dalam lagi, night, banner, dan hand. Nah, dia akan berasal dari rongga hidung melalui rongga hidung. Kemudian velar yang lebih dalam lagi ada namanya sing. Kemudian think, I think, sama sing. Nah, itu ya penyebutannya seperti itu. Jadi penjelasannya keluar melalui rongga hidung klonasal. Nah, kemudian selanjutnya adalah flap. Flap adalah sound products with flapping consonants. Jadi kita menutupi huruf konsonan itu. Contoh, biasanya ini berada pada akhiran seperti gear. Jadi kita seolah-olah hurufnya, konsonannya itu tertutupi. Dear and there, my dear. Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya ada fricative. Fricative ini adalah consonant produced by a partial obstruction of the entrance. Jadi, suara konsonan itu dihasilkan oleh partial penghalang, ya, yang menghalangi daripada aliran udara. Contohnya ada F, V, kemudian C, kemudian Sh, Z, kemudian S, Z, kemudian Z, kemudian Sh, kemudian C, kemudian H. Artinya, contohnya pertama adalah ketika kita menyebutkan F dan V itu berada pada labiodental fricative. Karena F dan V itu termasuk pada labiodental. Contohnya feel, Daffy and Prue. Ya, jadi konsonan itu terhalangi oleh labiodental, yakni gigi dan bawah bibir. Selanjutnya ada namanya dental fricative. Dental fricative ini itu berada di gigi. Obstructionnya itu terasa di gigi. Contoh hat. Itu ya. Kemudian those. Dia berada di partial fricative ataupun obstructionnya itu berada di gigi. Kemudian alveolar fricative. Jadi alveolar fricative ini yang dimana terasa konsonannya itu berada, konsonannya itu di obstructionnya itu berada di alveolar. Contoh soda dan zipper. Jadi cara menyebutkannya itu kita mengalirkan aliran udara dan meletakkannya pada alveolar. Jadi terletak fricative-nya
Kembali, frikatifnya itu berada ataupun obstructionnya itu berada pada pangkal lidah. Jadi aliran udara itu membentuk tidak tanpa sengaja mengentu dengan grid ya di atasnya. Zode and zipper. Nah, kemudian ada namanya post alveolar fricative adalah partialnya berada di pada post alveolar ataupun lebih di belakang daripada alveolar. Contoh, nah, penyebutannya seperti itu ya. Kemudian contoh show and visual. Nah, itu ya. Kemudian ada namanya glottal fricative. Glottal fricative ini adalah huruf H ya yang diikuti oleh huruf vowel setelahnya. Jadi H. Jadi fricative ataupun obstructionnya itu terletak pada glottal ataupun lebih dalam daripada rongga ataupun air stringnya ya. Nah, selanjutnya ada namanya approximant. Approximant ini the sound produced with little or no obstruction of the instrument in the mouth. Jadi, approximant ini adalah suara yang dihasilkan dengan tanpa adanya obstruction ataupun penghalang daripada aliran udara itu. Contohnya, jadi c and w and ya. Nah, contoh jello, which, and we. Di mana pada penyebutan ini kita mengikuti langsung terhadap huruf vowel setelahnya. Nah, seperti jello ya, tidak ada obstruction sama sekali. Kemudian which, tidak ada obstruction. Kemudian ring, nah itu tidak ada obstruction. Tidak sama-sama flat karena dia berada di akhir. Nah, kemudian ada namanya lateral approximant. Yang terakhir ada namanya lateral approximant. Lateral approximant di sini adalah there is some obstruction of the air stream in the mouth but not enough to cause friction. Artinya terdapat beberapa penghalang dalam aliran udara itu akan tetapi tidak sampai menimbulkan gesekan. Contohnya di sini ada satu ya, ini penyebutan L. Jadi ketika kita menyebutkan L itu lidah menyentuh daripada rongga atas ya, menyentuh daripada alveolar ridge ya. Ketika kita menyebutkan huruf L, kita itu akan menyentuh dengan huruf ridge, bagian ridge. Nah, terus itu akan mengikuti dengan akan tetapi tidak sampai menimbulkan gesekan sehingga karena kenapa itulah disebut dengan lateral tanpa ada gesekan yang berlebihan. Contoh kalimatnya lamp, candle, and bell. Okay. I think enough for my explanation. Jadi saya pikir saya cukup penjelasan saya tentang manner of articulation. Jadi manner of articulation sebagai kesimpulan adalah bagaimana cara kita membuat sound itu, ya, sound of consonant. Jadi bagaimana kita membuat suara daripada konsonan itu. Nah, tadi sudah dijelaskan dari bawah, misalnya ada yang terdapat dalam stop, kemudian nasal, flat, fricative, kemudian ada approximant, and then lateral approximant. Oke. Mungkin itu cukup saja penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.